Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syariful Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Tasawuf Kebahagiaan dan teman-teman penonton yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi penuntun umat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini, saya Arina Husnul Khotimah dengan NIM 2140466064 akan membicarakan secara individu mengenai hati sehat, hati sakit, dan hati mati, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Tasawuf Kebahagiaan. Langsung saja, saya akan memulai pembahasan mengenai hati sehat, hati sakit, dan hati mati. Berbicara masalah hati menempatkan posisi penting dari beberapa komponen yang di dalam tubuh manusia. Melalui hati juga bisa menentukan karakter yang akan kita lakoni. Namun, semua komponen yang ada dalam diri manusia pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Janganlah kamu mengerti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya." Artinya, kita tidak boleh membicarakan apa yang belum kita mengerti perihal itu, karena bisa jadi jika kita asal membicarakannya, ternyata apa yang kita bicarakan tidak ada benarnya, dan kita menyesatkan orang lain. Nah, hati sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu hati sehat, hati sakit, dan hati mati. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati yang selamat yaitu hati yang terhindar dari segala syahwat, keinginan yang bertentangan terhadap perintah Allah, dari setiap syahwat atau ketidakjelasan yang menyimpang dari kebenaran. Adapun hati yang sehat mempunyai tanda-tanda yang diantaranya yaitu adanya iman yang kokoh dalam jiwa kita, rasa bersyukur terhadap segala hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik maupun buruk. Di dalam hidupnya, ia juga tidak menanamkan sifat serakah. Jikalau beribadah selalu khusyuk, tidak berhenti berzikir kepada Allah, dan tentu hidupnya penuh dengan keberkahan. Lalu, apa yang dimaksud dari hati yang sakit? Hati yang sakit adalah hati yang memiliki keimanan yang rendah. Artinya, dia masih mau melakukan ibadah, namun belum kontinu, masih jarang-jarang, atau semaunya sendiri. Hati yang sakit inilah hati yang ternoda oleh maksiat dan dosa. Bagaimana sih kita bisa mengetahui hati itu sakit? Kita dapat melihat dari ciri-ciri hati sakit. Adapun ciri-ciri dari hati yang sakit yaitu kurangnya pengetahuan mengenai maksiat, sehingga dapat menyebabkan terjerumusnya ke dalam maksiat. Tidak dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Dan ciri yang terakhir yaitu ia berilmu, tapi tidak digunakan secara baik. Maksudnya, ilmu itu ia gunakan menuju hal-hal yang kurang baik dan merujuk ke dalam kejahatan. Dan adapun macam hati yang terakhir yaitu hati mati.
Hati mati yaitu hati yang sudah mengeras akibat banyaknya kotoran yang melekat. Di sini yang dimaksud kotoran bukan kotoran ayam ataupun kotoran sapi atau kotoran yang lainnya. Akan tetapi kotoran yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, hati yang mati memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, ia telah menyepelekan apa yang diperintahkan Allah secara sadar. Lalu ia juga tidak merasa berdosa ketika dirinya telah melakukan dosa besar. Ayat-ayat Al-Quran juga sering ia lupakan. Sholatnya juga, ia tidak pernah melakukan sholat. Terus kelakuannya pun suka memfitnah, berburuk sangka, iri hati, dengki, maupun yang lainnya. Dan jika dinasihati, ia tidak pernah bisa menangkapnya, hanya diabaikan dan dianggap angin lalu. Terus bagaimana sih caranya agar menyembuhkan hati yang sakit? Nah, hati yang sakit bisa saja menjadi sehat jika kita kontinu dalam berusaha memperbaikinya. Caranya kita harus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan kita menuju hati yang sehat. Kita bisa mulai dari memperbaiki sholat kita, banyak-banyak berzikir kepada Allah, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian ada juga yang menanyakan gini, bagaimana sih cara menghidupkan hati yang terlanjur mati? Hati yang terlanjur mati itu bisa kita hidupkan melalui bertaubat. Taubat dengan sungguh-sungguh, yang biasa disebut dengan taubatan nasuha. Terus bagaimana orang-orang itu menyadari kalau orang yang mati udah tidak mengingat Allah? Nah, itu bisa terjadi juga karena teguran langsung dari Allah. Misal ia mendapat musibah, terus dirinya berpikir, ya Allah, apa ini teguran darimu? Nah, dari situ ia akan bertaubat dan bersungguh-sungguh kembali kepada jalan kebenaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita dapat menyimpulkan bahwa hati sehat adalah hati yang benar-benar terhindar dari maksiat. Hati sehat adalah hati yang jernih dan tidak ada celah untuk bermaksiat. Hati yang sakit adalah hati yang masih ingat Allah, akan tetapi ia masih melakukan maksiat. Dan hati yang mati yaitu hati yang benar-benar melupakan Allah dan merasa enjoy ketika melakukan maksiat ataupun dosa besar. Kita sebagai umat muslim setidaknya harus bisa memelihara sholat kita, ibadah kita, dan kesunahan-kesunahan dari Rasulullah SAW agar kita tidak sampai pada tahap hati yang sakit, hati yang mati, hati yang keras akan nasihat orang lain. Sekian dan terima kasih telah menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.